Oke guys, kita harus memulai vlognya di sini karena perjalanan dari Jakarta ke Singapura Itu lumayan hektik. itu benar-benar hektik banget karena aku ditagih beberapa deadline kerjaan, jadi aku harus benar-benar harus nyelesain dulu semuanya. Udah gitu dari Jakarta ke Singapura, Dion tuh keadaannya kurang sehat. Sedih banget kenapa harus di momen ini sakitnya gitu kan. Kita mau jalan ke Narita ya. Kita mau on the way to Japan. Sekarang jam Night flight. sekitar jam setengah 11 sampai ke Jepang jam 7 jam 8 pagi kali ya. 8 pagi waktu Jepang. Oke Devina, jadi kita udah pagi-pagi nih. Masih jam 5 pagi kayaknya ya. Ini jam 4 pagi waktu Indonesia. Iya, jadi kita baru aja mendapat kue karena kita lagi honeymoon ya, tapi tulisannya anniversary ya. Tapi lucu. Lucu banget. Sampai ditulisin well wishes from cabin crew. First bite. Kamu enak gak? Kamu suka sih? Aku pasti suka banget. Ada kayak crunchy-crunchy-nya gitu, enak banget. Akhirnya kita udah officially di Jepang guys. Kita baru mau keluar bandara. Terus abis itu kita mau ke hotel buat naro barang bawaan. Seneng gak Devina? Ada buat kereta kita masih setengah jaman lagi, jadi kita keliling-keliling dan John menemukan stand. Katanya di Jepang tuh ada kayak stand-stand gitu ya. This Gede banget Iya, standnya. makanya untung bawa yang gede kan. Woi, mantap ini. Cek. Woi, keren ya? Keren loh. Nah, ngumpulin stand kita udah bawa buku khusus untuk ngumpulin stand. Ini masih kosong banget di sebelah sini. Jadi sekarang itu udah di kereta. Kita dari kereta menuju ke hotel kita di Asakusa. Sedekat itu. Jadi kita baru keluar dari station tadi di belakang sana ya. Terus abis itu jalan dikit katanya udah nyampe hotelnya. Di maps hotelnya ternyata ini. Thank you, bye-bye. Thank you. Oke, sekarang kita mau ke fish market ya Devina ya. Ya, udah ada siang sebenarnya tapi nggak apa-apa. Katanya fish marketnya itu tapi jam 2 tapi gak apa-apa, kita coba aja. Kita mau lihat ada apa di fish market. Tiap berapa jalan berhenti. Nah ini guys, jadi karena kita nggak punya si Pasmo itu, maksudnya Pasmonya error, jadi kita mesti beli per satu tiket kayak gini. Tadi tuh kita jalan dari Asakusa ke Ginza itu sekitar 44.000. Oke, kita sudah sampai ke daerah Tsukiji. Panasnya. Walaupun di sini panas, tapi tetap nggak selengket di Jakarta gitu vibe-nya. Kita sekarang ada di mana? Tsukiji Fish Market. Setelah jalan-jalan mencari seafood, Devina memutuskan untuk beli tamago. Enak gak? Enak. Dingin lagi. Kayak makan es krim. Sebuah informasi baru yang aku baru tahu dari Devina tadi, kalau misalnya di Jepang tuh kalau kita makan kita nggak boleh sambil jalan ya. Considered rude katanya. Lihat makanya deh, kalian lihat deh orang-orang yang di sana tuh pada makan pada berhenti semua. Jadi katanya kayak nggak menghormati gitu kalau misalnya kita makan sambil jalan. Gak sopan. Ini gigit dia. Lihat apa yang John beli. Kita jalan-jalan di fish market tapi akhirnya belinya merah. Gimana Devina rasanya? Enak gak? Manis banget. Enak. Gini 50.000, kalau di Indonesia udah dalam satu buah ya. Bagian atas ininya lembut banget. Iya bener. Enak banget. Bawahnya garing ya. Bawahnya garing, atasnya lembut banget. Di Jepang banyak banget culture shock ya. Kayak tadi tuh kita habis makan si melon itu, kita jalan ke depan toko melonnya lagi. Diambil sampahnya deh. Terus kayak nggak, sebenarnya kita jalan di jalan raya begini, terus orangnya si ownernya nyamperin kita, dia minta sampahnya gitu, nggak bilang apa-apa, kayak minta gitu. Bang, kita sudah berapa ribu langkah?
sekitar 6.400. Setelah berpanas-panasan di seafood market, kita berlabuh di Ciu ya. Dan yang buat kita kaget adalah pakaiannya made in Indonesia guys. Sejauh ini kita survive dengan melon dan tamago ya Devina ya. Sekarang kita mau cari makan. Belanjaan Devina dan belanjaan aku. Karena nasi kayak enak banget ya. Karena kita belum ketemu nasi sejujurnya itu dari kemarin malam. Lagi kita makan nasi kemarin pagi. Iya, mau cobain Yoshinoya Jepang. Pengen cobain itu yang ada unaginya. Jadi di Indonesia kan Yoshinoya nggak ada unagi. Nah di sini katanya ada guys. Woi, Devina nggak nyebrang di zebra cross. Bahaya banget nih orang. Setelah perjalanan panjang akhirnya kita sampai di Yoshinoya. Gimana Devina, ada nggak unaginya? Ada tuh. Oke, let's go. Uniknya Yoshinoya di sini kita pesannya dari meja ya. Akhirnya makan nasi. Let's go. Gimana Devina? Enak karena lapar juga kayaknya sih. Hari ini bela-belain ke Uniqlo buat cobain kopinya doang. Cobain ya. Oke lah. 1 sampai 10 berapa? 4. 4. Lagi jalan-jalan tiba-tiba kaget dong ada si mas-mas gede banget di sini. Ini kacamata Jenny ya? Emas. Kacamata Jenny ya? Nih, Asahi Group Hall Building. Asahi punya gedung itu tuh. Itu kayak Monas kebalik dong. Iya, Monas kebalik. Kayak Monasnya miring. Enak banget. Ini hotel kita 3 hari ke depan adalah di sini guys. Udah penuh. Udah penuh. Kita buktikan ya seberapa kecil hotel di Jepang ya. Oke. Itu lihat. Oh. Lihat guys. Lucu banget. Masuk langsung kasur space buat berdiri. Ini bisa dibuka apa ya pemandangannya? Penasaran. Oh nggak ada tembok. Wih, kok basah sih ini kita? Biasanya bocor. Waduh, AC-nya bocor guys. Ini drama hari pertama ya. AC-nya bocor. Jadi tadi tuh koper kita udah dimasukin sama resepsionisnya mereka. Karena kita tadi jalan-jalan dan tadi pas kita sampai kita lihat kopernya basah. Ternyata kalian lihat nih, tuh ada air. Jadi bocor. Oke, jadi kita akan mereview hotel di 3 hari pertama kita. Yes. Masuk dari pintu ini langsung kasur ya. Kasur ini. Nah, Jun tuh pengen kamarnya ala Jepang yang nggak ada kasurnya. Jadi kemarin nyari hotel ini, bentuknya lucu kayak agak tatami. Jadi ini kayaknya semi tatami deh. Walaupun dia tetap di atas ya, Karena bukannya di bawah harus, ya. ada space buat naruh koper. Oh iya Di benar. bawah Karena ini sempit koper. nih, ini sempit nih. Tuh, ini sempit nih. Jadi ini buat taruh koper. Nah, yang aku agak bingung adalah posisi CCTV-nya. Jadi nanti kita pindahin aja bantu. Oh iya, jadi bisa. Oh iya kan kalau nonton bisa nyender sana ya. Lucu sih. Itu buat dimming light deh. Nah, terus yang kerennya lagi adalah di sini ada mesin kopi ya. Ini punya coffee machine. Terus Dan ada kapsulnya. Kapsulnya. Gila, ini keren banget sih. Dan ini kapsulnya bisa ngambil lagi di bawah di lobby. Terus di hotel ini kita bisa delivery Domino Pizza langsung. Keren banget. Udah kasih tau belum kalau kita dapet piyama? Oh iya, piyama. Ini Oke, lemari. ini lemari. Cukup besar lemarinya. Besar, dan ini tuh ada deodorizer, fabric and room freshener. Jadi kalau ini disemprot wangi. Buat sepatu aja. Sepatu juga bisa. Dan kita lihat toiletnya agak miring ya. Toiletnya Oh iya. ininya kan lurus nih. Terus bawahnya miring. Lihat lumayan lengkap. Dan ini sih yang paling menurut aku lucu tuh adalah dia tuh kayak maksain ada bathtub, tapi bathtubnya tuh kecil banget, parah. Nih. Ya kira aku masuk. Yun. Masuk banget karena dia dalam. Cuma kakinya nggak bisa lurus ya. Coba ya kalau kesini arahnya. Kakinya tuh nekuk sih. Tuh. Kayak gini. Kita lihat di kulkas ini ada apa? Tidak ada apa-apa. Oke, segitu dulu. Bye. Saking kecilnya hotel ini, guys.
Dion kerja di depan kamar mandi. Dia duduk di sini Sambil nungguin itu. sambil nunggu bathtubnya penuh. Nah, udah mampir penuh Tapi tuh. udah mau penuh. Karena Dion belum mandi, jadi Dion belum boleh naik ke atas kasur ya. Sedih nggak, Dion? Enggak sih, enak. Enak juga lah ya. Sekarang akhirnya kita keluar dari hotel. Ini habis mandi. Dan sekarang kita mau ke Ichiran dan kita mau explore Asakusa. Let's go. Let's go. Berjalan-jalan malam mencari makan. Makan apa ya? Udah tuh kayak kecil-kecil gitu kan, kayak seru gitu. Nah sekarang udah deket ya sama Ichiran ramennya Devina. Dimana Ichiran ramennya? Situ. Ternyata nggak ada yang I. Nggak lihat lagi. だってポテトチップは体に毒とかさ Restoran Jepang suka bikin turun bawah. Menuju masuk tunnel. Oke, jadi barusan kita membatalkan misi makan di Ichiran di Asakusa sini ya. Ya, jadi ternyata ada satu cabang lagi. Soalnya yang itu tempat makannya kayak tempat makan ramen biasa, kayak tempat restoran biasa. Sedangkan kan kita mau yang bilik. Experience sebagai introvert sejati. Setelah perjalanan cukup panjang, sekitar 15 menit, kita sampai di Ichirannya. Boy, ngantrinya parah, woy. いいじゃんその空気はしないだろう Ngantrinya lama ya. Kita udah ngantri berapa lama nih? 13 menit, tadi jam 8. Ya udah, kita lihat ya sampai jam berapa sebenarnya. Ya. Kita lihat jam berapa kita bisa masuk sampai duduk ya. Oke. Akhirnya jam 22 menit guys. Medium. Jadi kita udah menentukan ramen kita mau seperti apa. Oh, di sini. Oke. Satu dari banyak hal yang aku suka dari Jepang adalah airnya tuh selalu gratis Dan dingin. dan dingin. Kayak ini kita bisa ngambil sepuasnya. Kayak kita nggak perlu minta orangnya. Yang menarik sih ini sih. Kayak dia bisa, kayak kita ngomong sama orangnya tuh kita nggak perlu bersuara. Kita tinggal ngasih lihat ini. Foto Chinese. それでは失礼いたします Beda sama yang di Indonesia sih. Ini jauh lebih enak. Sudah habis tanpa tersisa sedikit pun. Pengen satu lagi. Enak banget. Enak banget. Best. Setelah makan Ichiran ramen, kita melanjutkan perjalanan ke temple. Ini orang-orang kan pada kocok-kocok sumpit tuh. Nah, Intinya mereka lagi nyari jimat. nyari jimat. Ya jadi kayak keberuntungan kalian tuh apa gitu. Terus nanti dia buka dari si kotak-kotak itu kan banyak tuh kotak-kotaknya. Nanti isinya kertas. Kertasnya bisa perundungan, bisa kayak puisi. Waktu itu saya dapat puisi Nah, harganya untuk keselamatan di lalu lintas. harganya rata-rata 1.000 ya. 1.000 itu sekitar 110.000 lah. Ya, ini untuk wish come true tuh lebih mahal guys, 2 juta ya. Tapi ada wish come true yang 1.000 tuh. Kalau dari temple ini, kalau lagi malam-malam kelihatan Tokyo Sky Tree-nya nyala. Enak banget sih menurut aku kesini malam-malam. Kalau emang mau ngeliat si tempelnya ya. Kalau siang tuh buat belanja, buat makan. Gede banget ya, Bi. Kayak Bisa teriak, kenceng banget. kita memutuskan untuk belok dari Google Maps dan jalan aja di gang. Parkirnya di lantai 2-nya mobilnya. Di sini bagus loh. Kasih Tokyo Sky Tree. Oh iya, Tokyo Sky. Depannya Tokyo Sky, bro. Ternyata dia tuh ada eventnya. Jadi yang dari tanggal sekarang sampai berapa hari ke depan tuh sunflower temanya. Wow. Nanti dari abis sunflower dia ke Toy Story. Nanti katanya akhir minggu ini berubah jadi Toy Story. Tadi aku baca di live hotel gitu. Enak nih jalan-jalan. Kayak malam-malam bisa menemukan banyak hal. Terus kayak ngeliat jalanan ya, ini benar-benar sepi ini. Padahal baru jam berapa ini? 9.12 Jam sih. 9.
tiba-tiba berhenti di perempatan lagi. Kayak kenapa ya kita terpesona banget sama si tower ini. Komposisinya bagus banget, kiri tengah-tengah dua gedung. Semakin jalan tuh kayak semakin deket sama si tower, padahal kita nggak sengaja buat nyamperin si tower ini. Ini mungkin udah nggak kelihatan apa-apa ya, tapi kayak berasa di California. Hal yang aku lakukan pertama waktu pulang adalah berak sih, Ah jangan dong, aku mandi dulu. karena dari kemarin di pesawat kan nggak berak, hari ini nggak berak. Aku mandi dulu. Wih lucu banget ini, geng Mario Kart. Jadi sekarang kita udah sampai di hotel lagi, dan tadi sebelum pulang kita mampir ke Family Mart. Kita beli, kata Devina ini susah banget dicari ya. Waktu itu ini sempat langka di Jepang karena semua orang nyari ini sempat viral. Nah sekarang udah gampang nih kayaknya. Jadi ini katanya Yakult yang mantep turbo, bisa bikin berak. Ini buat aku sarapan besok. Ini tuna, terus kayak sandwich terus sama telur, kayak menarik banget sumpah. Ini 3 in 1. Terus aku beli ini, aku beli cream puff karena aku pengen yang manis-manis. Ya orang dari TikTok tadi ada orang nge-post. Habis itu, ini adalah persiapan kita besok ke Disneyland. Cool wipes. Jadi ini bikin dingin. Ini facial wipes sebenarnya, tapi ada dingin-dinginnya juga. Mirip sih, nggak sedingin yang -3 tapi nggak apa-apa. Terus ini Biore sunscreen. Ini enak banget karena licin banget dan nggak lengket. Dia pasti suka. Oke, mau mandi tapi aku mau makan dulu. Enak. Kayak aku pada umumnya. Apa bedanya? Nggak ada. Wow guys, country Disneyland udah panjang banget. Setelah menikmati kehidupan rakyat jelata, kita kembali ke istana.